Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Gubernur Lampung, Bapak Adinal Junaidi, Senator DPD RI asal Lampung, Bapak Bustami Jainuddin, Kapolda Lampung, Bapak Irjen Ahmad Wiyagus, Kepala BNN Lampung, Bapak Brigjen Polisi Edi Suwasono, Ketua HIPMI Lampung, Saudara Ahmad Giri, CEO Kupas Tuntas, Saudara Donald Haris Hontang, Koordinator Wilayah 2 PPGMKI, Saudara Ranto Sawijan Ambonius Pasaribu, seluruh pengurus dan anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan terima kasih kepada pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam acara konsultasi wilayah 2 GMKI yang diselenggarakan hari ini. Saya memohon maaf tidak dapat hadir di tengah-tengah saudara sekalian, dikarenakan saya harus hadir dalam agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan anggota GMKI yang saya banggakan, sebagai mantan aktivis mahasiswa, tentu saya juga akrab dengan kiprah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI. Organisasi ini mempunyai rekam jejak yang panjang dalam sejarah perjuangan bangsa, didirikan secara formal pada 9 Februari 1950, tetapi cikal bakal GMKI telah hadir sejak 28 Desember 1932 dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Dr. Johannes Leimena. Kesatuan dalam gerak keimanan, keilmuan, dan pengabdian menjadi ciri khas dari GMKI, dan saya sangat mengapresiasi berbagai kiprah positif para anggota GMKI. Oleh karena itu, dalam momen yang berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi atas segala kontribusi GMKI dalam perjalanan bangsa, yang tentu saja perannya tak dapat dipandang sebelah mata. Ke depan, saya berharap para anggota GMKI bisa terus mengaktualisasikan diri, belajar dengan giat, berorganisasi dengan tekun, beribadah dengan rajin, dan mengabdi kepada rakyat tanpa kenal lelah. Khususnya bagi para anggota GMKI yang berada di wilayah 2 dalam pengelolaan organisasi ini, yang meliputi Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Babel, tentunya kita semua berharap kalian semua menjadi agent of change di wilayahnya masing-masing. Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Babel adalah daerah dengan potensi luar biasa, meliputi sektor pertanian, perkebunan, industri, dan ekonomi kreatif. Jangan sampai potensi luar biasa itu justru tidak dinikmati oleh rakyat dan hanya digenggam oleh segelintir pemilik modal yang menjalankan praktek oligarki. Anggota GMKI harus mewarisi semangat perjuangan para pendahulu seperti Dr. Johannes Leimena yang mengkonsolidasikan gerakan pemuda, berjuang melawan penindasan dan penjajahan, hingga kiprah nyatanya membangun republik ini di awal-awal kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan anggota GMKI yang saya banggakan, tema yang diangkat dalam acara hari ini adalah akselerasi peran pemuda lokal di era networking society, sebuah tema yang cukup menarik, karena sejak 2 tahun pandemi COVID-19 kita dipaksa mengalami disrupsi kehidupan. Perubahan drastis terjadi dalam berbagai pola interaksi kehidupan umat manusia. Salah satu perubahan yang terbesar adalah semakin pesatnya perkembangan ekonomi digital, pembatasan mobilitas fisik membuat skema bisnis berayun ke arah digitalisasi, touchless, dengan sistem teknologi yang semakin maju. Salah satu perubahan besar yang tampak nyata adalah semakin besarnya penetrasi media sosial di Indonesia. Per Januari 2002,
total ada 191 juta pengguna medsos, melonjak lebih dari 20 juta orang dibanding Januari 2021 yang sebesar 170 juta. Dari sisi perilaku berinternet, ada beberapa fakta menarik. Ternyata rata-rata Indonesia menghabiskan 8 jam 36 menit per hari untuk berinternet. Dan 3 jam diantaranya untuk bermedia sosial. Angka ini jauh lebih banyak dibanding perilaku membaca media cetak dan online yang hanya 1 jam 47 menit. Dan sekitar 88% menggunakan internet untuk mencari informasi. Artinya ketika kita tidak ada di internet, maka kita tidak akan mungkin dikenal publik. Ini hukum besi yang berlaku pada apapun, bisnis, politik, dan aktivitas sosial. Jadi seluruh jajaran GMKI harus melek media sosial dan melek internet. Dengan idealisme yang dibawa, GMKI akan mewarnai dunia maya agar tidak hanya terkooptasi oleh perang buzzer yang sejatinya dimainkan oleh segelintir oligarki untuk melanggengkan kuasa modal dan kuasa politiknya. Maka sekali lagi, tema yang diusung forum ini yaitu akselerasi peran pemuda lokal di era networking society, sangat relevan, bukan hanya dalam konteks bahwa saat ini semua orang terkoneksi dengan hadirnya instrumen digital, tetapi juga urgensi anak-anak muda daerah, anak-anak muda lokal untuk berdaya, untuk bangkit menjadi agent of change yang sebenarnya mengabdikan kepada kepentingan rakyat, karena digitalisasi hanya instrumen, hanya alat yang sudah seharusnya kita manfaatkan untuk kepentingan rakyat. Bapak, Ibu, dan anggota GMKI yang saya banggakan, perubahan perilaku masyarakat yang kini sangat terdigitalisasi harus membawa kita terus berinovasi. Perubahan berjalan sangat cepat, hitungannya bukan lagi tahun, tapi minggu, bahkan hari. Maka paradigmanya adalah inovasi atau mati. Maka menjadi tugas kita bersama untuk menempatkan teknologi dan digitalisasi sebagai infrastruktur penting menuju Indonesia Emas 2045. Terutama dengan anak muda sebagai pilarnya, ini penting ditekankan agar Indonesia tidak hanya menjadikan teknologi dan digital sebagai sarana hiburan, tetapi bisa menjadi sarana untuk menciptakan produktivitas dan nilai tambah bagi perekonomian. Mari kita lihat besarnya potensi ekonomi digital dari tahun ke tahun. Nilai transaksi belanja online terus meningkat. Tahun 2020 lalu mencapai 266 triliun rupiah, tetapi ada satu keprihatinan dalam diri saya karena masih maraknya produk impor di berbagai marketplace Indonesia. Benar bahwa 90% atau bahkan 95% penjual di marketplace kita adalah orang lokal. Tetapi produk yang dijual justru kebalikannya sekitar 90% adalah impor. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama karena begitu besarnya nilai transaksi belanja online kita yang mencapai lebih dari 266 triliun rupiah itu yang artinya mayoritas dibelanjakan untuk produk impor, penjual di marketplace hanya ambil margin, nilai tambah utama ada pada produk dan pelaku impor di luar negeri. Inilah salah satu PR kita untuk membawa anak-anak muda masuk ke dalam ekosistem belanja digital. Tentu saja ketika berbicara ekonomi digital, bukan hanya soal belanja online, di dalamnya ada berbagai segmen bisnis, ada game, ada aplikasi, ada software, ada teknologi, bidang kesehatan, dan sebagainya. Belum lagi jika kita berbicara tentang perkembangan teknologi gelombang baru, bisa dikatakan second wave dunia digital seperti teknologi 5G, Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing. Semuanya itu jika kita tangkap
dengan baik, peluangnya tentu akan sangat memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Bapak, Ibu, dan anggota GMKI yang saya banggakan, ada beberapa catatan penting yang harus kita benahi bila ingin memperkuat daya saing kita dalam menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi digital. Pertama, kesiapan sumber daya manusia, karena SDM adalah pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital. Digital hanyalah alat, skemanya, inovasinya, terobosannya, peruntukannya berdasarkan perencanaan dari manusia. Sehingga SDM kaum muda harus disiapkan sejak saat ini, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kedua, kesiapan infrastruktur. Saat ini fasilitas infrastruktur telekomunikasi belum merata, terutama di kawasan timur Indonesia. Akibatnya terjadi kesenjangan digital. Mayoritas pengguna internet pun kita ketahui hanya berpusat di Jawa, Sumatera, dan Bali. Tanpa pemerataan infrastruktur telekomunikasi, tentu akan sulit untuk menciptakan kaum muda kreatif dengan sentuhan digital di pelosok-pelosok negeri. Ketiga, kesiapan regulasi. Dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis, hitungan perubahannya bukan tahun, tapi hari, bahkan jam. Maka pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak bangsa. Dengan berbagai tantangan tersebut, tentunya diperlukan keseriusan untuk menghadapinya. DPD telah dan akan terus mendorong pengembangan teknologi dan digital berbasis kaum muda, baik dari sisi ekosistem pendidikan, dunia usaha, hingga infrastruktur fisiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat kesadaran digital kaum muda, sekaligus sebagai instrumen untuk membangun bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.